Shalom Elohim, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan sesi perenungan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang terus ada bersama kami. Hingga pada detik ini kami akan melanjutkan sesi perenungan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita langsung saja saudaraku. Kali ini kita sudah berada di kitab Galatia pasal 3 ayat 1 judul perikop dibenarkan karena iman. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Haleluya. Ayat 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Haleluya. Ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, saya ulang. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Haleluya. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Demikian jauh apa yang kita boleh baca di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya adalah
hidup, dibenarkan, ya, dibenarkan karena iman. Haleluya. Pada waktu Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka disitulah Tuhan mengatakan bahwa itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Puncaknya pada waktu dia mengambil anaknya yang tunggal itu Ishak atas perintah Tuhan untuk disembelih, untuk dipersembahkan. Dan dia melakukannya itu. Dan setelah dia lewat dari ujian itu, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Itulah yang disinggung di sini tadi. Sehingga dikatakan Abraham adalah bapa segala orang beriman. Dan oleh karena iman Abraham itulah janji-janji Tuhan itu sampai kepada kita hari ini. Haleluya. Iman itu yang dilihat oleh Abraham dikatakan dalam Ibrani pasal 40, lebih bagus kita buka supaya jelas. Ibrani pasal ini ada hubungannya. Mana disinggung itu pahlawan-pahlawan iman. Ya, Ibrani 11, bukan 40. Minta maaf. Ibrani pasal 11 ayat ya ada disinggung masalah Abraham situ. Ya, karena iman. Ada disinggung masalah Abraham situ. Karena iman maka ayat di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk keluar berangkat dari negeri yang diterimanya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Haleluya. Karena iman maka ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Nah, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap ia memberikan janji itu setia. Haleluya. Dan seterusnya. Itu sudah yang disinggung tadi Abraham. Bagaimana Abraham itu sampai kepada keturunan. Ya kalau kita lihat di silsilah Yesus Kristus itu. Dari sana itu. Sampai keturunan. Sampai Kristus datang. Haleluya. Nah, makanya orang yang percaya kepada Kristus itu disebut sebagai anak Abraham. Nah, di sini kita melihat bagaimana kita dibenarkan oleh karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya, sudah jelas tadi bahwa Taurat itu adalah iman kepada Kristus, ya. Nah, jemaat Galatia ini ditegur oleh Paulus oleh karena mereka dikatakan sudah memulai dengan roh, tapi mereka akan mengakhiri dengan daging. Dikatakan siapakah yang hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu?
Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan kamu? Jadi Yesus Kristus yang telah disalibkan sudah dilukiskan dengan terang di depan mereka sehingga mereka menjadi percaya. Tapi pada dikatakan hanya ini yang hendak kukatakan daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Nah, haleluya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhiri dalam daging. Haleluya. Dikatakan sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Ayat 4. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia atau Yesus yang menugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Haleluya. Nah, katakan ayat 6, secara itu juga Abraham percaya. Dikatakan Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Nah, kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, itulah yang membuat kita dibenarkan. Haleluya. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu hanya bayang, tapi wujudnya adalah Kristus. Dijelaskan oleh kitab Ibrani. Nah, keselamatan itu hanya dapat diperoleh oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Haleluya. Sehingga hukum Taurat itu hilang kuasanya, dikatakan, oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kutuk hukum Taurat sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya orang-orang yang dalam Tuhan itu tidak ada lagi kutuk. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, sesungguhnya kutuk itu sudah tidak ada. Haleluya. Yang ada adalah berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Ingat kembali Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus itulah jaminan untuk kita memperoleh berkat-berkat surgawi, berkat-berkat keselamatan, berkat kekuatan, semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah intinya. Jadi intinya adalah bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena percaya. Percaya bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan naik ke surga, bahkan dia akan kembali. Yesus yang mana? Nah, ini lagi. Karena hari ini banyak yang berbicara Yesus. Yesus yang dimaksud adalah Yesus yang lahir di kandang domba. Yesus yang lahir dari perawan Maria. Haleluya. Yang oleh karena janji lahir dari perawan Maria. Kemudian Yesus orang Nazaret. Yesus yang lahir di kandang domba, Yesus yang telah mati, disalibkan, bangkit dan kemudian naik ke surga. Bukan Yesus yang lain. Haleluya. Itulah yang harus kita percaya supaya kita katakan dibenarkan. Bukan karena kita benar, tapi karena dibenarkan. Haleluya. Inilah intinya perhubungan kita hari ini yang terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Mari kita mengucap syukur. Terpujilah Tuhan, Yesus Kristus yang telah datang bagi kami, mati dan bangkit bagi kami, mencurahkan darah-Mu supaya kami disucikan, ditebus dari kehidupan kami yang sia-sia. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami, sehingga kami dibenarkan. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena kami percaya kepada Engkau. Engkaulah Tuhan yang telah datang menjelma di dalam daging, berkorban bagi kami. Terima kasih buat darah-Mu, buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Engkau yang terus mewahyukan diri pribadi-Mu dalam setiap kami umat-Mu, sehingga kami semakin mengerti dan memahami rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami, supaya kami semakin setia mengasihi Engkau. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Kebenaran itu sendiri. Haleluya. Amin. Demikian apa yang boleh kita dengar kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Shalom.